Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Semoga Bu Dewi dan keluarga semuanya diberikan kesehatan ya Bu. Nah, alhamdulillah Bu, terima kasih atas waktunya Bu Dewi hari ini, karena pada kesempatan kali ini kita berdua akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum nanti Bu Dewi akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Itu ya Bu ya. Nah, di sini nanti saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran Bu Dewi di kelas berapa nanti Bu? Di kelas 4 nih. Nah, tujuan supervisi ini saya akan mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Dewi laksanakan nanti. Kemudian selain itu juga untuk membantu Bu Dewi dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai seorang guru. Baik Bu Rika, terima kasih saya ucapkan karena Bu Rika sudah berkenan mengobservasi saya guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang nanti akan saya lakukan. Iya, terima kasih juga karena waktunya Bu Dewi sudah berkenan dan sama-sama karena kita saling belajar gitu ya Bu ya. Nah, nanti di sini kegiatan pra-observasi dan observasi juga nanti pasca observasi adalah sebagai sarana latihan bagi saya pribadi agar nantinya dapat belajar lebih dalam melakukan kegiatan supervisi seperti itu ya Bu. Nah, Bu Dewi, ini nanti adalah pembelajaran Bu Dewi. Itu tujuan pembelajaran yang nantinya Bu Dewi akan laksanakan di kelas itu seperti apa? Terima kasih Bu Rika untuk pertanyaannya. Jadi nanti tujuan saya dalam pembelajaran nanti insya Allah akan saya lakukan dalam 3 macam. Tiga tujuan. Iya. Yang pertama yaitu melalui kegiatan menyimak peserta didik diharapkan dapat membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Dan yang kedua yaitu dengan kegiatan secara praktik langsung, yaitu peserta didik dapat menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Dan yang ketiga adalah melakukan kegiatan diskusi dan tanya jawab agar peserta didik dapat menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Jadi berarti ada 3 kegiatan ya Bu ya, ada 3 tujuan dengan 3 kegiatan inti yang nantinya akan Bu Dewi lakukan, yaitu ada menyimak, kemudian ada praktik, juga ada diskusi gitu. Jadi dari 3 itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin Bu Dewi capai. Nah, lalu Bu, dari kegiatan ini kompetensi atau area apa yang ingin Bu Dewi kembangkan dari kegiatan kita coaching ini? baik, untuk mengembangkan kemampuan mengajar saya Bu, nanti saya ingin menjadi guru yang dapat memahami kebutuhan belajar murid itu sendiri, sehingga pembelajaran yang dapat saya lakukan nanti dapat bermakna dan juga menyenangkan bagi murid. Oh, luar biasa sekali Bu Dewi. Benar ya, bahwa memang dalam pembelajaran itu hal yang utama adalah berpihak pada murid, memahami kebutuhannya dan juga memahami gaya belajar murid itu sendiri. Luar biasa sekali Bu. Nah, lalu area kompetensi mana yang Bu Dewi harapkan itu secara spesifik saya observasi ini? Baik, nanti secara spesifik saya ingin mengembangkan kemampuan saya kaitannya dengan ketercapaian tujuan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan juga strategi pembelajaran. Saya juga ingin mengembangkan pada area implementasi Bu. Jadi nanti bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan berbagai macam, baik secara bentuk fisik, suku, bahasa, dan budaya, serta juga berasal dari bangsa-bangsa yang berbeda. Sebagai umatnya pun di dunia kita harus bisa saling menghargai, menghormati, dan juga toleransi antar sesama. Dari sikap tersebut, insya Allah anak akan terwujud lingkungan yang aman, nyaman, damai, juga harmonis. Luar biasa. Jadi secara spesifik itu pengembangan kompetensi yang ingin Bu Dewi capai ya dalam kegiatan observasi ini, yaitu pertama tentang ketercapaian 3 tujuan pembelajaran tadi ya Bu ya. Kemudian yang kedua tentang pengelolaan kelas, dan juga yang ketiga strategi pembelajaran. Ya, kaitannya dengan keaktifan siswa berarti ya Bu ya. Luar biasa sekali. Nah,
untuk indikator pencapaian, nanti saya ingin dari kegiatan coaching atau supervisi bersama guru ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran khusus dalam ranah pencapaian tujuan pembelajaran, kearifan siswa, strategi dan pengelolaan kelas saya. Oh gitu. Ya baik Bu Dewi. Semoga tujuan pengembangan dari yang Bu Dewi harapkan nanti semuanya dapat tercapai ya Bu ya. Lalu kalau saya boleh tahu nih Bu, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi atau strategi yang digunakan, apa yang akan digunakan Bu Dewi dalam pembelajaran kelas nanti? Strategi ya. Untuk strategi nanti saya insya Allah akan menggunakan pendekatan saintifik dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kegiatan pembelajaran pun akan disesuaikan dengan gaya belajar anak masing-masing, yaitu ada visual, auditory, dan kinestetik. Untuk memberikan pembelajaran secara mudah, pemahaman bagi siswa, yaitu dengan gaya belajar visual nanti, maka siswa akan diberikan contohnya seperti kaligrasi bertuliskan surat kaligrafi. Siswa yang memiliki gaya belajar auditory akan dipergunakan atau didengarkan suara bacaan dari surat kaligrafi tersebut. Kemudian untuk kinestetiknya, siswa diberi kartu berpasangan tentang surat kaligrafi dengan strategi seperti ini. Nanti saya berharap kebutuhan belajar setiap masing-masing anak akan terpenuhi dan tercipta pembelajaran yang komunikatif dan interaktif. Oke, luar biasa sekali. Jadi pendekatan yang akan Bu Dewi gunakan itu pendekatan saintifik, di mana Bu Dewi akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, memenuhi kebutuhan belajar dan gaya belajar murid. Seperti itu ya Bu. Seperti yang kita tahu bahwa gaya belajar murid itu ada 3, ada audio, kemudian ada auditori, ada visual, auditori, visual, dan kinestetik ya gitu. Nah, dari ketiga kebutuhan itu tadi sudah Ibu jabarkan strategi apa yang nantinya akan Bu Dewi lakukan dalam pembelajaran. Luar biasa sekali, saya sangat bangga, saya sangat mengapresiasi persiapan pembelajaran yang Bu Dewi sudah siapkan. Kemudian tadi kita sudah berbicara tentang strategi Bu. Nah, dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran dan penggunaan strategi yang Bu Dewi susun, pastinya kita menggunakan sebuah media untuk menunjangnya ya Bu. Nah, media pembelajaran apa yang digunakan Bu Dewi nanti dalam pembelajaran di kelas 4? Baik, media itu sangat penting ya. Iya. Jadi media yang nanti saya gunakan, insya Allah ada PowerPoint yang menggambarkan tulisan kaligrafi dari permasalahan tersebut. Kemudian ada gambar rumpang yang nanti anak bisa menempelkan atau memenuhi ayat itu dengan benar, dan juga HPD itu pasti. Luar biasa. Berarti semuanya sudah komplit, sudah dipersiapkan. Ya, luar biasa sekali Bu Dewi. Pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup ya percakapan supervisi kita hari ini. Nah, untuk pelaksanaannya, kira-kira kapan pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bu Dewi rencanakan ini? Insya Allah minggu depan sesuai jadwalnya saja Bu. Kalau saya seperti itu. Oh gitu, luar biasa. Ya, berarti sudah terplan dengan matang ya Bu ya? Insya Allah. Berarti nanti pelaksanaannya pada sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kalau kelas 4 itu di hari Kamis ya, atau nanti mungkin bisa menyesuaikan jadwal yang kalau misalnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bu Dewi, seperti itu ya Bu. Nah, terima kasih banyak Bu Dewi atas waktunya, karena pagi hari ini Bu Dewi sudah mau meluangkan waktu untuk kita melakukan percakapan supervisi, di mana kegiatan ini tentunya pasti akan mempengaruhi Bu Dewi dan juga saya sebagai seorang guru, seorang guru ya Bu ya. Semoga kedepannya pembelajaran yang nantinya akan Bu Dewi lakukan terlaksana dengan baik tanpa kehilangan suatu apapun. Bu Dewi terutamanya dan juga keluarga semuanya diberikan kesehatan. Terima kasih Bu Dewi. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Bu Rika, paling saya juga mendoakan kembali. Ya. Mendoakan saya yang baik, tentunya pasti doa baik kembali ke yang mendoakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya sudah, kalau gitu saya cukupkan dulu karena ini kebetulan saya habis ada kegiatan. Terima kasih banyak. Saya tutup nih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan anggota yang lengkap. Berarti hari ini tidak ada yang izin atau sakit, nggih? Tidak ada. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Coba deh nanti dijawab ini. Kalau udah ditanya kabarnya, nanti dijawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar, tangannya begini. Semangat. Ya? Siap? Siap deh? Siap betul? Ya. Ayo, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Baik, semuanya hebat. Nah, tadi pagi kita sudah melaksanakan senam, guys, senam pagi, sehingga pagi ini kita seragamnya masih menggunakan pakaian olahraga. Gimana? Tadi senamnya seru banget? Seru. Berkeringat semua? Iya, nggak apa-apa ya, kenutan fotos-fotos bu, rapopo, sing penting sing penting awak, badannya kita menjadi sehat, kuat, dengan berolahraga seperti senam dan lain-lain. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelasnya Mas Fadil, tolong untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Kita baca doa sebelum belajar seperti biasa. Monggo Mas Fadil. Siap, doa mulai. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita tepuk dulu biar makin semangat ya. Tepuk satu, ingat ya, tepuk satu, tepuk dua, oke, ingat. Nah, kita coba hitung ya. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Tepuk lima, terakhir adalah siap belajar. Berarti hari ini semuanya siap belajar? Siap belajar? Oke, kalau siap belajar, kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Oke, surat Al-Hujurat. Ayat berapa? Siapa yang masih ingat? Ayat 13. Siapa yang masih ingat lagi? Surat Al-Hujurat itu menerangkan tentang apa? Tidak boleh saling membedakan. Berapa ya? Tidak boleh saling membeda-bedakan. Tidak boleh saling membeda-bedakan. Bagus. Ada lagi? Ayo. Ada lagi? Ada lagi? Nanti lagi dulu. Oke, nggak apa-apa. Tidak boleh saling membeda-bedakan, itu sudah termasuk inti dari agama. budaya. Betul ya. Tidak boleh saling membeda-bedakan agama, budaya, suku dan ras. Nah, sekarang kita perdalam lagi pembelajaran, yaitu makna dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 pada hari ini. Nah, sekarang nanti Bu Dewi akan menampilkan bunyi surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Nanti untuk anak-anak silakan untuk disimak, didengarkan dengan baik. Kalau sudah nanti akan
Dewi bimbing kalian untuk membaca dengan baik dan benar surat Al-Hujurat tersebut. Matur nggih? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Iya. Sudah ya? Didengarkan tadi sudah ya? Nah sekarang nanti akan Bu Dewi bimbing untuk membaca Quran surat Al-Hujurat. Sekarang Bu Dewi akan menempelkan potongan ayat dari surat Al-Hujurat tersebut. Sebentar ya. Terlihat ya, dari sini terlihat betul? Kelihatan? Nah, misalkan kalau tidak terlalu terlihat, bisa dibuka LKS-nya. Di LKS juga ada. Silakan yang bawa LKS ya semuanya. Bawa semua toh? Bawa ya? Iya. Bisa dibuka di halaman 4 nih. Di halaman 4. Di sini juga ada. Jadi anak-anak bisa menyimak di LKS atau bisa memperhatikan Bu Dewi di papan tulis. Tapi diusahakan nanti memperhatikan di papan tulis semuanya. Nah, sudah dibuka? Sudah. Kalau sudah, sekarang perhatikan Bu Dewi. Nanti Bu Dewi akan mencontohkan membaca surat Al-Hujurat ini sepenggal-sepenggal dulu. Jadi tidak langsung satu ayat penuh, tapi sepenggal-sepenggal nanti kalian ikuti. Begitu ya? Diikuti ya? Nah, baik. Sekarang coba ikuti Bu Dewi dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu Ya ayyuhan
Coba centangani. Oke, sing Mas Fadil. Boleh deh. Yang keras ya Mas ya. Yang keras ya. Banter ya. Nah, diawali ta'awud dulu yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan. Ya ayyuhan. Oke, maju aja dulu. Biar kelihatan sini. Maju. Maju sini. Ya, itu sini. Yang lain didengarkan ya, maju aja ya. 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 Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa Sadaqallahul azim. Terima kasih Mas Fadil, bisa kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan dulu untuk Mas Fadil. Luar biasa sekali ya. Mas Fadil sudah bagus membacanya, sudah berani maju ke depan. Hanya saja tadi ada sedikit beberapa koreksi tentang tajwidnya ya. Ada beberapa tajwid yang kurang pas tapi tidak masalah. Nanti kita pelajari sama-sama supaya membacanya lebih benar dan lebih bagus. Ngerti ya? Baik. Sekarang Bu Dewi masih akan melanjutkan video yang tadi. Anak-anak bisa disimak. Ngerti ya? Adik-adik, pernahkah kalian bermain bersama dengan teman yang berbeda agama, bangsa atau suku? Apakah kalian dapat bermain bersama mereka dengan rukun? Keragaman dan perbedaan adalah sunatullah atau ketetapan Allah yang telah sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tapi harus dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap saling menghargai dan saling menghormati. Perbedaan bangsa, suku, dan warna kulit bukan penentu kemuliaan. Hanya takwa yang menentukan nilai kemuliaan seseorang. Hal ini ditegaskan juga oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ya, sampai sini dulu. Berikut ini merupakan hadis. Nah, sampai sini dulu ya, boleh dijelaskan ya. Nah, paparan materi tadi merupakan penjabaran dari arti Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Ya, LKS-nya bisa disimak, yang mana artinya adalah wahai manusia. Ayo, perhatikan dulu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Berarti kalau laki-laki dan perempuan ini termasuk kategori jenis apa? Oke, pinter. Jenis kelamin. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Berbangsa-bangsa, ya, bangsa dan juga suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara
dua. Ada laki-laki dan ada perempuan. Bu Dewi masuknya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Mira? Perempuan. Juno? Laki. Ayo, ngomong perempuan kok. Laki? Laki. Fadil? Sona? Via? Perempuan. Juna? Laki-laki. Nah, berarti ada berapa perempuan di sini? Coba dihitung. Tiga. Juni nggak tahu. Empat. 4. Terus laki-lakinya ada berapa? 3, betul. Kalau ada pertanyaan, Bu, lah kalau bencong itu gimana, Bu? Yang begini tuh. Itu bencong itu masuk kategori jenis laki-laki bukan? Bukan, ye? Bukan. Jadi kalau ada istilah banci, bencong itu bukan jenis kelamin. Mereka itu memiliki ya, bukan gangguan jiwa sih, kelainan, ya. Dan di situ Allah tidak menyukai laki-laki yang berpakaian seperti perempuan ataupun sebaliknya. Perempuan yang berpakaian seperti laki-laki itu juga tidak diperbolehkan oleh Allah. Berpakaianlah sesuai dengan kodrat jenis kelamin kalian. Kalau laki-laki yang menggunakan celana atau sarung, jangan menggunakan rok pendek, pakai rok sedengkul, pakai kaos pendek, gendong tas, boleh nggak? Tidak boleh. Sebaliknya, kalau yang perempuan juga gunakan pakaian yang sesuai syariat, menutup aurat, aurat laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau laki-laki cuma dari mana? Sampai lutut, udel sampai lutut, pusar bahasa Indonesia. Sedangkan perempuan semua apa enggak? Kecuali wajah. Pinter. Seluruh tubuh kecuali muka, wajah, dan tangan. Semua ditutup. Gunakan rok atau gamis, gunakan jilbab. Nah, itu baru benar. Nah, kita lanjutkan lagi. Allah menciptakan berbangsa-bangsa. Bangsa itu sama dengan kalian itu lahir di negara mana coba? Indonesia. Sedangkan di dunia ada banyak sekali negara. Coba sebutkan negara selain bangsa Indonesia. Satu-satu ya urut ya, mulai dari Antartika. Coba yang lain selain Rusia. Oke. Malaysia. Amerika, terus Portugal, Jepang, Korea. Sudah ada 6 negara yang kalian sebutkan, dan masih banyak lagi negara-negara yang ada di dunia ini. Kebetulan kita semuanya lahir di negara Indonesia atau disebut bangsa Indonesia. Nah, siapa tahu nanti kalian kalau sudah dewasa mampu pergi atau menuntut ilmu ke negara lain, terus kalian ketemu misalkan sama orang Inggris, otomatis kan butuh kenalan. Kenalan betul? Kenalan. Nah, tujuannya Allah adalah di sini agar kalian saling mengenal. Kenalan dulu. Hi, what is your name? My name is Fadil. My name is Dia, dan seterusnya. Gitu. Sama seperti kalian saat waktu masuk SD. Kalian pasti berasal dari TK yang berbeda. Belum saling mengenal. Saat masuk SD kelas 1 belum saling kenal, otomatis kenalan dulu. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Paham ya? Sekarang suku. Nah, Indonesia adalah negara yang kaya akan suku bangsa.
Coba yuk sebutkan lagi. Papua. Ya, Papua. Bukan Papua. Papua itu kan Jawa. lainnya. Suku apa? Kalimantan. Coba yang lain anjing dulu deh. Yang lain yuk. Anjing dulu. Suku apa? Jawa. Suku Jawa. Tak tulis. Ini Nando, coba tulis sendiri. Mira biar tulis. Suku Jawa. Setelah ini Mas siapkan. Papua. Yuk, gak apa-apa, yuk. Ya, Le. Yuk, ini sama ketemu Papua, yuk, serah pokok, tulis deh. Ayo, Le. Bisa gak? Bisa ya, yuk. Sampingnya. Atau bawahnya. Di situ boleh. Terima kasih. Mas Fadil, yuk. Nanti Mbak Sona siap-siap disiapkan nama suku-suku yang ada di Indonesia. Oke. Oh iya, Batak. Oke, terima kasih Mas Fadil. Mbak Sona langsung maju. Ya. Sunda, sip. Bagian bisa. Ya, terus Mas terakhir. Bawahnya nggak apa-apa, bawah Jawa itu. Ini boleh biasa. Ya, itu apa? Ayo. Baik, terima kasih semuanya sudah menyiapkan jawabannya masing-masing ya. Bu Devi koreksi dulu. Suku Jawa ada? Ada. Kita semua adalah suku Jawa. Suku Papua? Ada nggak? Nah ini dia. Papua ini termasuk pulau yang ada di Indonesia. Di dalam pulau Papua ini masih banyak sekali suku-suku yang di dalamnya. Contohnya yang ada di Papua adalah suku Asmat dan suku ini Asmat dan Dani. Jadi kurang tepat untuk suku Papua. Suku Batak, betul. Batak dari mana ya kira-kira? Dan Sumatera Utara. Sunda, betul? Tuh, dari mana ya Sunda? Jawa? Oh, Jawa Barat. Sip. Madura? Aceh. Madura, betul. Dan yang terakhir, Baduy. Baduy dari mana? Ada yang tahu nggak? Banten, Tangerang, Banten. Ini adalah suku-suku yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi. Karena Indonesia termasuk negara yang kaya akan suku. Ya, tujuannya Allah adalah untuk saling mengenal. Semuanya sama. Tidak ada istilah
Kamu dari sana, aku dari sini. Kamu hitam, aku putih. Kamu tinggi, aku pendek. Tidak ada. Di mata Allah semuanya sama. Karena di mata Allah yang membedakan cuma tingkat ketakwaannya. Paham sampai sini? Paham. Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan lagi ya. Bu Dewi akan melanjutkan materi tentang hukum bacaan atau tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Hujurat. Nah, untuk hukum tajwid tadi ada 3 yang akan Bu Dewi sampaikan. Yang pertama, gunnah. Ada yang tahu artinya gunnah? Guna artinya adalah mendengung. Yang kedua ada mat. Ya, mat itu artinya adalah panjang. Dan yang ketiga ada Kola itu artinya adalah terpantul, mantul, ya, terpantul. Nah, di dalam Quran surat Al-Hujurat, ya, Bu Dewi beritahu, yang pertama itu gunnah. Gunnah itu adalah mendengung. Kita cari. Yang mendengung di sini adalah di lafal an-nasu. Ya ayyuhan nasu. Nih, tak tulis sini ya. Di pembunyian na ada tasdidnya di sini dibaca ditekan. Ya ayyuhan nasu. Coba diikuti yuk. Ya ayyuhan nasu. Yuk, 1, 2, 3. Ya ayyuhan nasu. Ini adalah bunyi gunnah yang ada di Quran surat Al-Hujurat. Bu Dewi dari sekolah ya. Masih ada lagi inna. Hurufnya kalau ada nun yang ditasdid berarti bunyinya masuk ke gunnah. Paham? Paham. Kita lanjutkan yang kedua ada mat. Nah, mat yang ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini ada lafal yaitu mat wajib mutasil saat nih waqobailah. Oh ini waqobailah. Sebabnya adalah karena ada mat tabi'i yang sesudahnya ada huruf hamzah. Waqobailah. Coba diikuti. Waqobailah. Dan yang terakhir adalah qalqalah atau terpantul. Hurufnya di sini ada huruf ko. Nih. Kholaq. Yo, mantul toh? Kholaqnakum. Coba diikuti. Kholaqnakum. Di sini adalah bunyi dari qalqalah yang disebut dengan qalqalah su. Sampai di sini paham? Paham. Kalau sudah paham, Bu Dewi memiliki lembar kerja yang mana harus kalian kerjakan. Di sini ada nama kelas dan juga nomor absen. Nanti silakan untuk identitasnya diisi. Kalau sudah di urunan qalqalah dan matnya di sini kalian jawab. Karena tadi sudah Bu Dewi terangkan dan sudah paham semua. Oke? Bisa?
Bu Dewi beri waktu 5 menit ya. Ya, dan kita yang tulis dulu. Ini apa? Pokoknya apa? Tuliskan dulu. Iya. Oke. Ya. Iya dong. Mas Fadil ada kesulitan? Betul ya? Sambut? Sudah? Oh belum? Ya. Nah, diselesaikan dulu. Nanti kalau sudah, bilang sudah gitu ya. Dua menit lagi ya. 2 menit lagi. Oke, sudah? Sudah ya? Dikumpulkan ya? Ya, sini, coba. Ini deh. Ini. Ini mas. Gak rata tidak ini mas. Datuk. Dia bisa muter-muter. Ya. Baik. Nih. Sudah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, semuanya sudah lengkap. Baik, nanti akan Bu Dewi koreksi setelah ini ya. Nah, sekarang Bu Dewi masih memiliki satu permainan lagi. Namanya adalah permainan rumpang. Tahu rumpang? Rumpang itu ada satu ayat. Bu Dewi siapkan satu ayat yang nantinya kalian tugasnya adalah melengkapi. Ini nih, melengkapi ayat yang kosong. Ada ayat yang bolong-bolong. Nah, nanti coba dilengkapi. Bu Dewi akan bagikan. Coba Mas Fadil dulu maju ke sini. Aku. Coba lihat ini. Kamu lengkapi. Kira-kira yang mana? Belum dikasih isolasi gitu ya. Dengan mau ditempel. Oh iya, oh, sudah deh. Di belakang sudah, nanti dikira. Nah. Oke. Sip. Ya, terima kasih Mas Fadil. Sekarang Mbak Sona.
Oke, Mbak Fia. Boleh dicari. Oke, yang terakhir Mbak Mira. Ya. Iya, betul sekali. Sudah dicek dulu ya. Oke, sip. Semuanya jawabannya sudah benar. Dari Mas Fadil, Mbak Sona, Mbak Fia, dan Mbak Mira, ternyata semuanya sudah paham urutan dari bunyi ayat surat Al-Hujurat. Tidak ada yang salah satupun, semuanya sudah benar. Hebat, tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, ini tadi adalah paparan materi yang Bu Dewi sampaikan tentang bunyi surat Al-Hujurat. Terus hukum tajwid dari surat Al-Hujurat, artinya dan juga makna atau isi kandungan dari surat Al-Hujurat. Coba diulangi dulu. Tadi yang pertama adalah bunyi surat Al-Hujurat. Yang kedua makna surat Al-Hujurat. Yang ketiga hukum bacaan atau tajwid surat Al-Hujurat. Dan yang terakhir adalah artinya. Sampai di sini dari materi yang Bu Dewi sampaikan sudah paham belum? Sudah. Kalau sudah, kalau sudah, ini nanti buat PR di rumah deh. Gak jadi buat PR, kerjakan sekarang. Kerjakan sekarang, Bu Dewi beri waktu 2 menit. Soalnya sangat-sangat mudah. 2 menit tak. Langsung digarap. Nanti kalau sudah, Bu Dewi ambil lagi untuk dikumpulkan. Dikerjakan. Sudah selesai? Sudah ya? Udah ambil ya? Sudah selesai belum?
Bagaimana? Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan boleh tanya. Iya. Oh iya, Dewi tak sambil koreksi pekerjaan yang tadi ya. Nanti tak berikan. Sudah. Satu lagi, jelaskan makna ketika maknanya itu apa. Inna akramakum indallahi atqakum. Berarti kan artinya adalah orang yang paling takwa itu di sisi Allah. Non, yang mana? Ini. Tidak PID Bon, sudah siapa Mbak Fia? Oke, sambil tak bagikan linknya. Iya. Dan terima kasih. Mbak Mira. Ini Juna. Ini Fadil. Ini Sona. Dan yang terakhir Jun. No. Ya, sudah semuanya dikumpulkan. Terima kasih. Sekarang coba perhatikan Budi.
ada di satu tempat dan di situ tidak ada orang sama sekali. Terus kalian fokus ke satu titik. Lihat titik itu, fokus, fokus, fokus. Bisa dirasakan? Bisa dilihat? Bisa ya. Kemudian tiba-tiba ada cahaya terang dari titik itu muncul. Semakin terang, semakin terang, semakin terang. Dan kalian boleh buka mata. Gimana tadi? Saat melihat titik itu rasanya gimana? Kabur? Hah? Kabur. Yang lain? Lihat cahaya. Orang sulap tetapi toh betul sulap enggak ya? Sudah fokus ya tadi ke satu titik. Ya, anggap saja di titiknya kita melihat fokus. Nah, sama seperti pembelajaran, saat pembelajaran kalian harus fokus supaya bisa menangkap pembelajaran yang Bunda bisa sampaikan. Coba dijawab. Siapa yang paling cepat jawabnya? Bukan paling cepat jawab. Siapa yang paling cepat nanti bisa jawab? Angkat tangan, jangan diucap terlebih dahulu. Oke? Di mata Allah, yang membedakan manusia dengan yang lain adalah ketakwaan. Kemudian kita tadi sudah belajar tentang Quran surat Al-Hujurat, yang mana di surat Al-Hujurat semuanya sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Ada dua jenis kelamin yang diciptakan Allah. Apa saja itu? Cowok dan cewek. Cowok. Iya, cowok dan cewek atau laki-laki dan perempuan. Satu lagi ya. Nah, ada 3 bacaan, 3 hukum bacaan di dalam Quran surat Al-Hujurat. Apa saja itu? Oke, lihat. Diulangi lagi keras. Oke, guna kol-kolan emas. Apa arti guna? Mendengung. Apa arti kol-kolan? Bukan apa? Apa arti kol-kolan tadi? Bukan. Memantul. Kalau panjang adalah pintar. Baik, sekarang Bu Dewi ada permainan tentang fokus. Bu Dewi mohon untuk semuanya berdiri di samping mejanya. Jangan sampai kalian nyampuk meja atau kursinya. Enggak loro. Turun. Sekarang permainannya adalah begini. Semua mata anak-anak harus fokus pada Bu Dewi. Perintahnya adalah lakukan apa yang Bu Dewi ucapkan. Misalkan Bu Dewi mengucapkan kepala, tapi tangan Bu Dewi akan memegang perut. Berarti kalian harus pegang apa? Kepala. Karena perintahnya adalah lakukan yang Bu Dewi ucapkan. Kita pemanasan dulu ya. Berarti belum serius. Nanti kalau serius ada yang salah. Nanti kita dukung ke berani. Yuk pemanasan dulu. Kita coba set. Fokus. Siap? Dimulai. Ya. Hidung. Oke. Mata. Oke, semuanya oke. 2 kali percobaan fokus. Kita mulai serius.
Ya? Ya. Dewi lo, oleh merem lo. Merem tak hukum langsung. Telinga, mata, hidung, mulut, kuda, perut, kuda, kepala. Dewi malah nggak malah sebenarnya fokus Dewi gitu. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ya. Paha, kaki. Ayo ya makan kalau cecek Joko jilaku. Terus hidung, mulut, kaki, perut, mata, telinga. Lah kok fokus lebih? Wah, Mas Budewi siap-siap tahu ini balon buat dari Mai. Besok diganti I. Wah, seru nih. Bagus. Ini adalah melatih fokus ya. Jadi semuanya hebat, fokusnya hebat. Nah, sudah latihan fokus. Coba Bu Dewi sekali lagi tanya, tadi apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Surat Al-Hujurat. Tentang apa saja? Budaya. Suku budaya, tidak saling mengejek. Kita sudah belajar apa ayatnya, apanya lagi? Artinya. Apa lagi? Betul. Maknanya dan juga hukum tajwidnya atau hukum bacaannya. Paham nggih? Sampai di sini kira-kira ada yang belum paham belum? Sudah paham tenang? Yakin? Yakin. Kalau yakin semua sudah paham, nanti materi ini dipelajari di rumah, minggu depan kita ulangkan. Bab surat Al-Hujurat. Siap ya? Siap. Kalau sudah siap, sudah paham semuanya, baik. Kalau begitu, istirahat. Soal dengan istirahat kali. Ya, kalau begitu pembelajaran dari Bu Dewi cukup sampai di sini. Bukunya silakan ditutup dirapikan yang rapi, jangan sak-sake. Ya, dirapikan. Sudah. Silakan nanti dipersiapkan untuk pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup pembelajaran dari Bu Dewi. Apabila ada pribon salah namanya. Kuno. Ketuker. Ya, nanti nggak apa-apa ditukar. Maaf ya. Nah, cukup. Kalau ada kekurangan dari Bu Dewi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan persiapan untuk pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita. Selamat siang, Bu Dewi. Siang Bu. Iya, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi kemarin ya Bu ya. Oke, nah nanti di mana dalam kegiatan supervisi akademik ini pasca observasi adalah tahap akhir dalam kegiatan supervisi kita. Nah, pada tahap pasca observasi ini nanti fokusnya adalah merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah berjalan kemarin. Kemarin ngajarnya di kelas 4. Iya. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Dewi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Iya. Terima kasih Berita. Alhamdulillah perasaan saya senang sekali karena telah selesai melakukan pembelajaran
yang mana tujuan pembelajaran yang saya rencanakan kemarin juga dapat tercapai, sehingga siswa terlihat beberapa antusias saat mengikuti pembelajaran. Ya walaupun ada beberapa yang kurang aktif, tapi tidak masalah Burika, insya Allah semuanya bisa dikatakan maksimal dan lancar. Begitu. Ya, wah luar biasa ya Bu Dewi. Jadi siswa bisa dikatakan cukup antusias seperti itu nih dalam kegiatan pembelajaran. Mereka juga kemarin saya melihat itu senang Bu, karena Bu Dewi melakukan banyak variasi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi ada permainan nih kemarin, kemudian juga ada pasang rumpang seperti itu. Jadi ada kegiatan yang menantang buat mereka. Nah, dalam pembelajaran kemarin, apakah pelaksanaan itu semua sudah sesuai dengan rencana Bu Dewi? Insya Allah sudah, ya kurang lebih sekitar 80% tercapai. Oh iya, berarti 80% sudah terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah Ibu persiapkan seperti itu nih. Nah, lalu dalam kegiatan pembelajaran kemarin yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran itu apa Bu? Yang saya alami selama pembelajaran yang menjadi penghambatnya adalah ada beberapa siswa yang masih pasif dan kadang tidak bersuara. Ada juga yang bersuara tapi pelan sekali. Terus ada satu siswa yang sebenarnya bisa dikatakan belum lancar membaca. Tentu hal itu sangat, untuk usia kelas 4 sangat menghambat dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian fokus saya sendiri berarti saya harus lebih besar terhadap anak yang belum bisa membaca tersebut agar bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana teman-teman yang lain. Gitu. Jadi yang menjadi hambatan adalah adanya beberapa anak yang masih diam malu-malu seperti itu ya Bu ya. Mungkin ada yang berbicara tapi sangat pelan gitu. Jadi kayak rasa percaya diri mereka untuk mengeluarkan suara itu kurang gitu. Oh iya. Dan juga di sini tadi saya mencatat dari pernyataan Bu Dewi bahwa ada satu anak itu yang belum bisa membaca. Nah, di sini memang benar ya Bu. Mungkin ini bukan hanya menjadi hambatan untuk Bu Dewi, tapi juga mungkin untuk guru yang lain seperti wali kelasnya. Karena jika kita melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya, anak itu jelas akan tertinggal karena dia belum bisa membaca. Tetapi kalau kita menyesuaikan dengan pembelajaran yang seharusnya, maka anak-anak yang lain itu bisa mengikuti, tapi anak itu tidak, kayak gitu. Begitu Bu ya. Jadi ya pintar-pintarnya gurunya saja sih sebenarnya. Oh pintar atau strategi. Iya betul. Nah, iya benar Bu Dewi. Jadi sebagai seorang guru memang kita harus bisa memahami kebutuhan siswanya. Seperti yang kemarin sedang Bu Dewi rencanakan di kegiatan pembelajaran bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat si anak seperti itu nih. Jadi sesuai dengan gaya belajar siswa agar didapatkan pemahaman yang baik pada saat proses pembelajaran. Ya, saya setuju sekali seperti itu. Nah, Bu Dewi, sebagai seorang guru kan memiliki 4 kompetensi. Ada kompetensi pedagogi, kemudian ada kepribadian, profesional, juga sosial. Nah, dalam keempat kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang akan Bu Dewi kembangkan setelah pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Iya. Untuk kompetensi yang nanti akan saya kembangkan itu adalah kompetensi pedagogik. Karena pengetahuan saya tentang strategi pembelajaran, media, metode pembelajaran yang saya rasa itu masih perlu banyak sekali yang harus saya kembangkan. Sehingga saya ingin mengembangkan pada kompetensi pedagogik ini dan harapan saya nanti bisa lebih optimal, terutama dalam pembelajaran di kelas sehingga tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan bisa tercapai dengan baik. Ya baik. Jadi kompetensi yang akan Bu Dewi fokuskan atau Bu Dewi kembangkan yaitu pada kompetensi pedagogi pembelajaran kemarin
saya kira sudah baik ya Bu ya. Secara keseluruhan dari awal hingga penutupan semuanya sudah terkemas dengan baik. Kalaupun nanti ada kendala di depan atau di akhir atau di pertengahan itu sudah hal yang wajar. Jadi di sini hanya saja masih perlu ada ya dikembangkan. Sebagai seorang guru kita harus senantiasa terus belajar untuk mengembangkan kompetensi kita seperti itu. Mungkin dari strateginya, mungkin juga dari media dan juga metode seperti itu ya Ibu. Lalu kegiatan pembelajaran, dari kegiatan pembelajaran yang kemarin, harapan dan mungkin refleksi ya Bu ya. Refleksi dari Bu Dewi untuk pembelajaran selanjutnya itu seperti apa? Oke. Baik, untuk refleksi harapan saya nanti semoga saya bisa melakukan pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan dan juga berpihak kepada murid. Saya akan berusaha selalu menerangkan pembelajaran yang berdiferensiasi dalam setiap pembelajarannya nanti. Refleksi yang akan saya lakukan nanti mungkin akan meningkatkan kemampuan pengelolaan kelas karena masih ada siswa yang belum sepenuhnya aktif. Oh iya betul. Dan saya juga mengalami sedikit kesulitan terhadap yang belum bisa membaca tadi ya. Maka saya harus banyak-banyak belajar strategi tentang pengkondisian siswa dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh gitu, baiklah Bu Dewi. Jadi harapan dan refleksi Bu Dewi ke depan akan melaksanakan pembelajaran lebih bermakna, seperti ya, menyenangkan dan juga berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam setiap pembelajaran. Seperti itu Bu Dewi. Ya betul Bu. Jadi nanti saya akan menerapkan pembelajaran dengan model atau strategi yang lebih interaktif serta melakukan pengkondisian kelas dengan strategi yang lebih efektif. Itu tindak lanjut Bu Dewi selanjutnya setelah kegiatan pembelajaran ini. Jadi kesimpulan dari kegiatan pasca observasi kita hari ini bahwa tindak lanjut yang akan Bu Dewi rencanakan adalah yang pertama tadi pembelajaran atau model strategi yang lebih interaktif dan yang kedua pembelajaran yang lebih efektif. Oh gitu. Jadi merancang pembelajaran yang lebih efektif dan lebih interaktif gitu ya. Dan juga mungkin ya tadi untuk mengembangkan kemampuan teknologi jenengan gitu ya. Luar biasa sekali Bu Dewi. Semoga tindak lanjut apa yang sudah Bu Dewi rencanakan, yang ingin Bu Dewi laksanakan ke depannya dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan yang tentunya juga bisa berdampak pada murid dan pada siswa. Betul, luar biasa. Hal ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi saya Bu. Pengalaman Ibu di sini dalam bagaimana cara Ibu menghadapi siswa, bagaimana cara Ibu mengkondisikan siswa, itu bisa menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Luar biasa sekali Bu Dewi. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin Bu Dewi sebelum saya tutup kegiatan pasca observasi kita? Saya bukan mau menyampaikan sesuatu, saya malah mau minta kalau mereka banyak metode atau strategi apa yang bisa saya gunakan, nanti minta bimbingannya Pak. Oh gitu. Kita belajar bersama ya Bu ya. Insya Allah nanti mungkin ada beberapa referensi media pembelajaran dan juga kegiatan metode dan strategi pembelajaran yang kemarin sudah beberapa kali saya terapkan dan cukup manjur gitu ya, cukup bisa dikatakan berhasil dilaksanakan di kelas 4. Nanti akan saya komunikasikan ke Bu Dewi di lain waktu agar nantinya pembelajaran Bu Dewi sesuai dengan harapan atau rencana tindak lanjut yang sudah Bu Dewi rencanakan tadi gitu. Oke, insya Allah Bu ya. Ya, terima kasih banyak Bu Dewi atas waktunya. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk Bu Dewi dan juga buat saya ke depannya. Salam sempurna. Ya, gitu boleh melanjutkan kegiatan selanjutnya. Iya, terima kasih Bu. Pak. Pembelajaran sudah dilaksanakan dan yang penting nanti untuk agenda selanjutnya nanti selain menyebar adat itu nanti dengan menyiapkan untuk diskusi, artinya melibatkan dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua.